Halo Sobat Sejarah, aku Anissa dari kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri Sumatera Selatan. Kali ini aku mau sharing-sharing materi tentang sejarah Indonesia. Materi kali ini akan agak berat ya, jadi teman-teman harap fokus. Materi kita kali ini adalah tentang Orde Baru. Jadi teman-teman, kenapa sih itu disebut Orde Baru? Pasti pada bertanya-tanya kan? Ya, tentu aja karena Orde Baru, karena sebelumnya ada Orde Lama kan, pada saat Presiden Soekarno menjabat. Jadi Orde Baru ini diartikan sebagai suatu transisi pergantian kepemimpinan, pembaruan di beberapa aspek kehidupan dalam negara dan lainnya dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Itulah kenapa disebut masa Orde Baru. Dan kenapa sih bisa terjadi pergantian kekuasaan tersebut? Yap, itu didasari oleh adanya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Nah, Super Semar ini perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Siap memberikan mandat sementara dari Presiden Soeharto untuk mengambil kebijakan terhadap pemerintahan di Indonesia. Nah, teman-teman pasti tahu kan, mandat itu ya bersifat nggak permanen, tapi Presiden Soeharto mampu mengendalikan keamanan saat itu dan memberantas PKI yang lagi krusial akibat gerakan 30 SPKI. Dan kemudian MPRS pun menetapkan dalam tetapan MPRS nomor 15 garis miring MPRS garis miring 1966 dan sidang istimewa MPRSS Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 yang juga menjadi landasan Presiden Soeharto sebagai pemangku jabatan presiden saat itu. Banyak sekali ya jejak kontroversi sebagai Super Semar ini. Yuk kita lanjut bahas tentang program-program yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Kita bahas dari pertama di kebijakan ekonomi. Pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita untuk meningkatkan ekonomi nasional pada tahun 1984 dan menjadi negara dengan swasembada yang besar, serta menciptakan dan mewujudkan program trilogi pembangunan di mana yang bertujuan untuk ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada saat selanjutnya kita bahas kebijakan politik. Yang pertama, terdapat pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan. Penyederhanaan partai politik yang dari 10 menjadi 3, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Selanjutnya, militer memiliki peran dalam pemerintahan atau disebut dengan dui fungsi ABRI. Pemerintah juga mewajibkan pendidikan penataan 4P, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Masuknya Irian Barat dan Timur ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia juga menjadi salah satu canangan dari kebijakan politik Presiden Soeharto. Selanjutnya, Indonesia juga menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti pengakuan terhadap negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, masuk kembali menjadi anggota PBB juga menjadi salah satu kebijakan dari Presiden Soeharto dalam bidang politik ya teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir aku bakal bahas tentang kebijakan sosial. Yang pertama yang dibahas oleh kebijakan dari Orde Baru ini, rancangan program keluarga berencana atau KB yang benar-benar sukses besar sih teman-teman. Kalian tahu kan pasti slogan 2 anak cukup. Nah, itu dari hasil perencanaan program keluarga berencana. Selanjutnya ada program transmigrasi dari kota yang padat, umumnya di Pulau Jawa, ke kota-kota yang agak kurang padat seperti di Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Selanjutnya juga ada gerak wajib belajar, di mana ini salah satu gerakan Presiden Soeharto untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih benar-benar minim ya teman-teman. Dan yang terakhir ada juga gerakan orang tua asuh. Nah teman-teman, dari beberapa kebijakan itu, tapi kenapa ya masa Orde Baru itu juga berakhir pada tahun 1998? Tentunya terdapat beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama itu krisis ekonomi. Yang kedua, adanya krisis politik. Yang ketiga, terjadi kekacauan di mana-mana. Yang keempat, peristiwa Trisakti. Dan yang kelima, pembangunan nasional yang tidak merata. Akibat kebanyakan dari itu yang membuat Presiden Soeharto pada tahun 1998 akhirnya mengakhiri masa kepemimpinannya selama 32 tahun. Sekian bahasan dari saya. Dadah.